Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga sahabat semuanya senantiasa diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya dan diampunkan seluruh dosa-dosanya serta dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang beriman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai dosa perzinaan. Sahabat yang beriman, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada bab ini adalah peserta didik dapat memaparkan tentang perintah menghindarkan diri dari perbuatan zina. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا. Don't even come near it. Allah is warning you, don't even come near it. Why? Because of the devastation that it causes. Because of the misery that it causes. قصة حقيقية وقد ذكرت في صحيفة من الصحف العربية ولن أذكر اسمها. نشر القصة صاحب القصة بنفسه وطلب من الصحيفة ألا تنشر اسمه، ولكن فقط أراد من الناس أن يعتبروا به. يقول صاحب القصة: كنت في الجامعة وككثير من الشباب لدي علاقات مع الفتيات. مرة من المرات تعرفت على بنت وكونت معها علاقة كاملة غير شرعية، وظللت هكذا لفترة حتى أنها حملت مني. فلما اكتشف أهلها الأمر وأخبرتهم الفتاة عني، جاءني أخوها يتهجم علي، فقلت له: أنا لا أعرف هذه البنت، انظر من أين أتت بهذا الحمل. وتركته وذهبت، ولأنهم لا يملكون ضدي أي شيء تركوني. نسيت أنا الأمر. بعد سنوات دخلت المنزل ذات مرة فإذا أمي على الأرض مغشي عليها، أحاول أن أوقظها فإذا استيقظت صرخت ثم أغمي عليها مرة أخرى. أوقظها مرة ثانية تصرخ وتسقط 3 مرات حتى قلت لها: أمي ما الذي حدث؟ تصرخ تقول: أختك. قلت: ما بها أختي؟ قالت: إنها حامل من ابن الجيران. ذهبت إلى ابن الجيران هذا ومسكته، ولما بدأت بالتهجم عليه قال كلمة كانت كالسهم الذي اخترق وسط قلبي. تدرون ماذا قال؟ قال لي: أنا لا أعرف أختك، اذهب وانظر من أين أتت بهذا الحمل. سبحان الله، بالضبط نفس العبارة التي قلتها أنا لأهل البنت الجامعية. والجزاء من جنس العمل. ما انتهت القصة. يقول: تجرعت آلاما نفسية شديدة، ثم بعد سنوات قررت أن أتزوج. بعد الخطوبة وعقد القران تجهزنا للزفاف. في يوم الزفاف أتفاجأ أن عروستي كانت زانية من قبل، وهي تقول لي: استر علي سترك الله. فقلت في نفسي: خلاص يا ربي، يكفي ما أنا فيه، يكفي عقوبة. يقول: فتجرعت الضربة الثانية وبلعت هذه الغصة بصعوبة، وقضيت معها سنوات وأنجبت منها طفلة كأنها القمر. فلما بلغت 6 سنوات جاءت البنت تبكي من الشارع. ما الذي حدث؟ اغتصبها حارس العمارة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. SubhanAllah, a young man, full of energy, full of strength, he comes to the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He said: Ya Rasulullah, idhanni bizina. Allow me, give me permission to commit fornication. Please ponder upon this amazing hadith of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The Sahaba were angry. فَزَجَرُوهُ. They were angry at his comment, asking the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam to give him permission to commit zina, fornication. And look at the greatest teacher ever, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He brought him forward. He said, sit, and he sat, and he came close to him. So Muhammad sallallahu alaihi wasallam comes to this young man, and he said to him, after he brought him close, he said, would you like that your mother commits adultery? He said, would you like that your mother commits adultery? He said, bi abi wa ummi anta ya Rasulullah. No, I would not want my mother to commit adultery. I would give myself up for you, O Messenger of Allah.
He said, would you like your sister? He said, no, Ya Rasulullah. The same thing he said, your daughter, even your daughter, he's not even married yet. But Muhammad ﷺ is giving him this foresight. Would you want eventually that one day when you get married and have a daughter, would you like that someone commits adultery with you? He said, no, Ya Rasulullah. He said, your auntie from your father's side. He said, no. Your khala from your mother's side. He said, no. He said, people don't want that for their mother, nor their daughter, nor their auntie, nor their sister. Look at the beautiful hikmah of our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أخي الكريم، أختي الكريمة، لا تقل أن هذا كثير على هذا العاصي، لا. تلك البنت الجامعية التي بدأ بها في أول قصة كان لها أخ فجع بها فجعل الله له جزاء بأخته. نعم. وسيكون لها زوج يصعق بها فابتلاه الله بزوجته. وكان لها أب تقطع قلبه عليها فابتلاه الله بابنته، والجزاء من جنس العمل، فعليه أن يتحمل عاقبة فعله. وأما من لم يكن له ذنب فيما حصل له في القصة فهذه ابتلاءات يرفع الله بها عباده ويكفر عن سيئاتهم. إخواني أخواتي، ربنا سبحانه غيور على حرماته سبحانه، وينتقم لها جل في علاه، فانتبه. أسأل الله تعالى أن يستر عوراتنا وأن يؤمن روعاتنا. Sahabat yang beriman, zina adalah hubungan seksual yang diharamkan baik pada kemaluan atau pada anus atau sodomi. Hukum bagi pelaku zina. Zina adalah salah satu dosa besar setelah kufur, syirik, dan membunuh, dan termasuk perbuatan keji terbesar secara mutlak. Allah mengharamkannya di dalam firman-Nya, dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Quran Surat Al-Isra ayat 32. Dan juga Allah telah menetapkan had atas pelakunya di dalam firman-Nya, perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka deralah tiap-tiap seorang dari keduanya 100 kali dera. Quran Surat An-Nur ayat 2. Sahabat yang beriman, adapun hikmah diharamkannya zina adalah untuk memelihara kesucian masyarakat Islam, melindungi kehormatan orang-orang Islam, menjaga kesucian jiwa mereka, mengukuhkan kemuliaan mereka, dan memelihara kemuliaan dan kesucian jiwa keturunan mereka. Sahabat yang beriman, adapun bentuk-bentuk zina dan had bagi pelaku zina, yang pertama adalah zina ghairu muhsan, yakni pelaku zina belum pernah menikah dengan ikatan pernikahan yang sesuai ketentuan-ketentuan syariat dan melakukan hubungan suami istri di dalamnya, maka hadnya ialah ia dicambuk 100 kali cambukan dan diasingkan dari negaranya selama 1 tahun. Adapun bentuk dari perbuatan zina yang kedua adalah zina muhsan, yakni jika pelaku zina adalah seorang laki-laki atau seorang wanita yang sudah menikah, maka ia harus dirajam atau dilempari dengan batu hingga meninggal dunia. Laki-laki tua dan wanita tua, jika keduanya berzina, maka keduanya dirajam sebagai hukuman Allah. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Hadis riwayat Muslim. Sahabat yang beriman, adapun bentuk dari perzinaan yang ketiga adalah zina al-laman, yakni perbuatan keji yang berkaitan dengan panca indera, meliputi yang pertama zina ain, yaitu ketika seseorang memandang lawan jenisnya dengan rasa hawa nafsu atau zina mata. Yang kedua adalah zina qalbi, yaitu ketika memikirkan atau berimajinasi tentang lawan jenis dengan perasaan senang dan bahagia atau zina hati.
Adapun bentuk zina alaman yang ketiga adalah zina ucapan atau lisan, yaitu ketika membicarakan lawan jenis dengan perasaan senang atau mulut. Yang keempat adalah zina tangan atau yadin, yakni terjadi ketika seseorang dengan sengaja memegang bagian tubuh lawan jenisnya diikuti dengan perasaan senang, bahagia, atau penuh dengan hawa nafsu atau zina tangan. Adapun bentuk zina alaman yang kelima adalah zina kaki, yakni yang terjadi saat seseorang melangkahkan kakinya menuju perzinaan. Adapun syarat-syarat dari pelaksanaan had zina ini, yang pertama adalah pelakunya adalah seorang muslim, berakal, balik, dan atas kehendaknya sendiri. Yang kedua, perzinaan itu benar-benar terjadi baik berdasarkan pengakuan pelakunya yang mengakui bahwa dirinya telah berzina dalam keadaan sadar, juga berdasarkan 4 orang saksi yang adil yang bersaksi bahwa mereka melihat tertuduh telah berzina. Sahabat yang beriman, adapun bahaya dan akibat buruk yang ditimbulkan dari perbuatan zina ini, yang pertama adalah zina merupakan perbuatan dosa besar yang dapat merusak akhlak dan menghilangkan sikap waro atau menjaga diri dari perbuatan dosa. Yang kedua, menghilangkan cahaya wajah. Bahaya dan akibat buruk dari perbuatan zina yang ketiga adalah membuat pandangan orang lain menjadi buruk tentangnya. Yang keempat, mendapatkan sanksi sosial jika perbuatannya diketahui oleh masyarakat. Dan yang kelima adalah pelaku zina akan disempitkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahaya dan akibat buruk dari perbuatan zina yang keenam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mencampakkan pelaku zina dan membuatnya tidak pernah merasa puas atas semua yang telah dimilikinya. Gejolak jiwa yang tergoda, tertipu, dan terlena, tak dapat bedakan antara cinta dan nafsu durjana, terpikat karena saling menatap. Tidakkah kau ketahui bahwa kita diperintahkan untuk tundukkan pandangan? Kau biarkan syahwatmu terbuai rayuan syaitan yang mengatasnamakan asmara. Tidakkah kau takut akan peringatan yang nyata? Sadarkah ketika dekatkan jiwa dan raga ke tepian bahaya? Maukah terima nasihat bijaksana ketika terlena? Dan ketika terbuai hasutan, akal terbelenggu seolah gila. Namun seusai dahaga sirna, hanya tersisa air mata tumpah bagai bencana. Barulah sadar ketika tersungkur dalam gelapnya jurang zina. Batinmu hanya bisa menjerit dalam kepiluan karena sakitnya tak terperi. Menyadari bukan seperti inilah cinta, karena sejatinya cinta menjaga dan melindungi karena Allah, bukan mengambil apa yang belum menjadi haknya lalu mencampakkannya begitu saja.
ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. Sahabat yang beriman, demikianlah penjelasan tentang dosa zina dan jenis-jenisnya. Semoga setelah melihat tayangan ini sampai selesai, kita semua senantiasa terhindar dari perbuatan dosa zina. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.